Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti yang diketahui bahwa rupiah akhir-akhir ini menyentuh hingga 17.500 lebih, dan ini menandakan bahwa kita bertanya apakah saat ini ekonomi Indonesia ini baik-baik saja dan apakah stabilitas ekonomi nasional ini dapat terjaga ke depannya. Tentu kita akan membahasnya dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Amin dari fraksi PKS untuk daerah pemilihan Jawa Timur 4. Pak Amin, melihat dari rupiah yang sudah menyentuh hingga 17.600 saat ini, kira-kira apa langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam jangka pendek ini, Pak? Ya, jadi kita kan sekarang sedang rapat dengan jajaran Gubernur BI. Ya, memang kalau bicara soal pelemahan kurs rupiah ini, secara tupoksi kan memang tupoksinya ini ranah moneter. Berarti tugas Gubernur BI dengan jajarannya. Tapi sebetulnya kalau kita mau merunut ke sumber masalahnya, ini bukan sekedar masalah moneter, tapi juga masalah fiskal, gitu loh. Itu menurut pengamat kami ya. Jadi kan setidaknya ada 3 faktor ya. Pertama soal kondisi global nih yang kita tahulah semua ini dampak dari perang Israel Iran ini ya. Ini dampak global ini luar biasa, konstelasi global yang luar biasa. Kemudian yang kedua, ini juga menyangkut soal kepercayaan pelaku pasar terhadap kondisi fiskal Indonesia. Menurut saya begitu. Andainya kondisi global begini, tapi pasar sangat percaya, pelaku pasar sangat percaya, fiskal ini sangat baik, ya. Nah, tentu mungkin rupiah nggak akan seperti ini. Jadi ada pengaruh fiskalnya juga. Dan disinilah pentingnya pemerintah dan melakukan langkah-langkah yang strategis untuk menangani ini. Bahwa ini menjadi tupoksinya BI, ya, tapi pemerintah juga harus terlibat. Dalam hal ini Menteri Keuangan juga harus terlibat untuk menangani. Kemudian yang ketiga, di saat yang bersamaan kan kita ketahui the Fed atau yield US Treasury itu ya mereka menaikkan rate suku bunganya gitu loh, sehingga itu memicu capital outflow yang begitu besar. Nah, tadi yang kami tanyakan kepada BI adalah BI kan sudah melakukan 7 langkah strategis itu. Nah, dari 7 langkah strategis itu yang sudah dilakukan secara efektif itu apa? Sejauh mana proporsinya? Kok ini kurs rupiah masih segini, malah cenderungnya melemah terus ini loh. Ya, di mana masalahnya gitu kan? Yang salah satunya kan memang tadi membeli melepas dolar gitu kan, tentu dengan cadangan devisa kita. Nah, dari catatan kami dari akhir Desember 2025 sampai April 2026 ini, cadangan devisa kita sudah berkurang kurang lebih 10 miliar dolar US dollar, dari dulu 156 sekarang tinggal 146. Nah, ini kira-kira mau berapa banyak lagi yang bisa digunakan untuk melakukan penetrasi itu sehingga kurs rupiah itu membaik gitu loh. Itu berapa? Tadi kami tanyakan, memang kami juga nggak tahu persis hitung-hitungannya, cadangan devisa kita masih aman juga di angka berapa kira-kira begitu. Dan bisa digunakan untuk melakukan penetrasi sehingga rupiah itu menguat, itu ada berapa. Ya, selain tentu saja kebijakan-kebijakan lain yang tadi juga disampaikan oleh sebagian anggota, termasuk misalnya soal BI rate itu. Tapi tentu saja mohon maaf karena juga masalah sensitif ini. Ini masalah yang sangat sensitif. Di saat kita kondisi sektor real sedang tidak baik-baik saja, kita menaikkan suku bunga acuan BI, nanti dampaknya ke naiknya deposito, kredit ke ini akan semakin mahal. Padahal dengan BI rate yang sekarang sekitar 4,75% saja itu, ya ini sektor real hari ini tidak bergerak. Ya, Pak Purjaya sudah ngambil duit cadangan di BI, pemerintah ditaruh perbankan, ternyata liquidnya di perbankan, bukan di sektor real. Itu juga yang kami tanyakan soal KLM, kredit likuiditas makro prudensial. BI sudah punya andil 388 triliun. Ya, sejauh mana angka 388 triliun itu benar-benar tidak berhenti di likuiditasnya di perbankan saja. Sejauh mana ini bisa tertransmisi kepada sektor real gitu loh. Nah, ini BI kan harus mengawal gitu masalah gini. Harus mengawal sehingga nanti ini kaitannya memang dengan fiskal ya. Ini akan berdampak kepada kepercayaan para pelaku pasar. Nah, oleh karena itu tadi rekan kami Mas Khalid menyampaikan,
Jadi masalah ekspektasi, masalah persepsi, ya ini harus benar-benar dibangun oleh pemerintah, dalam hal ini juga BI, pada para pelaku pasar sehingga mereka itu optimis. Kita juga jangan terjebak pada langkah-langkah teknikal saja, tapi juga bagaimana membangun kepercayaan gitu. Nah, Pak Amin, tadi saya melihat dari beberapa statement Bapak kayaknya arahnya juga terkait terutama ini adalah membangun kepercayaan terlebih dahulu seperti itu. Nah, kira-kira ada gambaran nih dari Pak Amin ini untuk bisa membangun kepercayaan para investor ini atau para ini untuk bisa percaya lagi nih kepada pasar Indonesia. Ya memang kita harus melakukan langkah-langkah yang sangat fundamental ya. Tidak cukup berhenti di tataran retorika dalam hal ini ya. Memang ini masalahnya panjang ya, termasuk dengan ekosistem investasi. Kalau kemarin kita juga melihat yang bersamaan MSCI melakukan seperti itu, memperbaiki pasar modal Indonesia. Ya, kan kita juga keprihatin itu. Nah, sejauh mana masalah free float, bagaimana masalah transparansi dan sebagainya benar-benar dipenuhi. Dan memang ini pembaharuannya harus radikal. Tidak cukup di retorika, kita memenuhi unsur-unsur profesionalisme dalam berbisnis, dalam membangun ekonomi kita itu. Termasuk yang kami sarankan kan terkait dengan membangun iklim investasi itu, bagaimana investor-investor asing itu difasilitasi dengan berbagai kemudahan. Orang mau melakukan investasi difasilitasi, bukan malah banyak pungutan, banyak ribet-ribetnya, sehingga mereka kan kita sering dengar ternyata mereka berinvestasi ke negara-negara lain yang jauh lebih mudah. Saya kira itu ya. Makasih banyak. Terima kasih Pak Amin atas waktunya. Selamat bertugas kembali Pak Amin. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI. Tadi Pak Amin menyatakan bahwa di tengah pelemahan ekonomi atau pelemahan nilai tukar rupiah ini tentu yang perlu dijaga oleh pemerintah adalah terkait dengan kepercayaan investor terhadap pasar Indonesia. Dan juga tadi Pak Amin berharap agar kondisi pelemahan rupiah ini dapat segera distabilkan dan juga tidak berlangsung dalam waktu yang lama. Untuk itu saya kembalikan ke studio.